Balik lagi nih Om. Kenapa sih Om Ben itu pilih scalping? Karena kan kalau yang kita tahu, scalping itu ambil biasa 1-2% ya profitnya. Sedangkan risknya itu bisa lebih dari 2%. Jadi itu kan kayak nggak sebanding gitu. Menurut Om gimana? Oke, karena kenapa kalau ditanya kenapa saya pilih scalping, karena memang style ini udah cocok buat saya ya, udah cocok buat saya dan saya ini memang sehari-hari bisa mantau market seperti itu. Jadi kalau sehari-hari bisa mantau market dan perlu diketahui lagi ya tadi bilang profil resiko saya itu adalah seorang risk taker ya. Jadi saya seorang risk taker dan saya suka dengan saham-saham volatil seperti itu. Semakin volatil semakin menyenangkan buat saya. Nah ini yang menurut saya kenapa saya pilih scalping? Apakah kalau tanya capek atau enggak? Sebenarnya ya dibilang capek ya pasti melelahkan karena kita membutuhkan konsentrasi ya. Tapi itu adalah hal yang mengasihkan buat saya seperti itu ya. Jadi benar-benar hal yang menyenangkan gitu ya. Apakah 1-2% itu apakah apa ya dirasa apakah cukup balik modal atau profitnya apa berasa kan pertanyaannya seperti itu. Kalau saya pribadi sih kalau untuk 1-2% nggak ada masalah karena yang saya kejar adalah compounded ya. Jadi saya mengumpulkan misalnya 1%, 2%, 3%, tapi karena berulang ya, berulang dan sering ya, berulang dan sering ya, ini membuat profitnya juga berasa pada akhirnya. Dan saya pribadi dengan scalping seperti ini, ketika marketnya bagus ya, seperti market kompetisi itu profit saya dalam sebulan bisa di atas 200-300% dari modal yang saya pakai. Nah itu ya, saya rasa itu cocok buat saya ya. Kembali lagi ya, saya nggak mengajak teman-teman untuk semuanya scalping, tapi kembali diketahui profil resikonya karena profil resikonya ini cocok buat saya dan saya memang sudah mendalami selama lebih dari 2 tahun scalping ini ya. Jadi ya saya merasa oke-oke aja seperti itu. Jadi kalau scalping itu untungnya lebih kayak terakumulasi gitu ya, walaupun kecil-kecil tapi akhirnya jadi banyak juga gitu ya. Iya, iya. Kita mengakumulasi profit dalam apa ya? Jadi ya bahasa kerennya kecil-kecil jadi bukit lah seperti itu. Tapi kembali lagi mesti diketahui bahwa scalping ini mengandung resiko ya. Kalau sampai gagal ya kita harus cut loss. Saya pun kalau sampai gagal ya langsung cut loss seperti itu aja. Jadi boleh ceritain sedikit dong nih Om tentang perjalanan Om Ben yang akhirnya milih scalping. Apakah waktu terjun di awal di saham itu langsung pilih scalping atau kayak pertama itu belajarnya invest yang untuk long term dulu? Enggak, jadi saya pada awalnya itu enggak langsung scalping ya, yang mesti teman-teman ketahui ya. Jadi sekarang ini kan ada fenomena scalpingan ya sejak sejak mungkin Mas Bekti juara kompetisi, saya juara kompetisi. Jadi mulai mulai rame kan style scalping. Dan teman-teman mesti ketahui pada awalnya ya, pada awalnya dan mungkin Mas Bekti juga sama, pada awalnya kita tidak langsung ke scalping. Jadi saya juga belajar swing trading ya seperti itu. Jadi saya menganut dulu, saya belajar bagaimana ngikutin tren ya, trend following seperti itu, dan saya bermain di saham-saham yang big caps ya, BBRI dan kawan-kawan. Waktu itu saya mengikuti tren ya, saham yang uptrend saya kawal terus, saya ikutin terus seperti itu ya. Nah ini menurut saya apakah kenapa saya masuk ke dalam scalping ya, karena saya merasa ketika marketnya tidak uptrend ya, IHSG-nya sedang sideways atau bahkan bearish, itu kita nggak mungkin bisa bertahan di market dengan strategi trend following karena trennya udah nggak jelas dulu ya. Trennya udah, kalau marketnya sideways tren jelas nggak jelas, kalau marketnya bearish trennya pasti turun. Kalau kita ngikutin market yang trennya turun di saham-saham big caps, otomatis kalau kita hold terlalu lama pasti akan loss, pasti akan kena stop loss seperti itu. Nah saya mencoba mencari apakah ada style trading lagi ya selain itu, karena saya pribadi cukup cukup nyesek ya kasarannya, udah profit susah-susah ya dari window dressing waktu saya awal-awal trading di tahun 2017 ya. Tiba-tiba profit saya berkurang separuh dari semuanya ya, modal saya berkurang separuh ya, floating profitnya dalam waktu hanya beberapa hari saja, dan itu membuat saya waduh, ini sepertinya saya harus belajar cara yang lain, dan akhirnya saya menemukan ada saham-saham gorengan yang saya pelajari setiap hari, dan saya untuk belajar itu membutuhkan waktu yang nggak singkat ya. Saya hampir setahun untuk mempelajari setiap hari ya, setiap hari, dan selama belajar pun saya nggak pernah profit. Jadi saya rasa buat buat teman-teman kalau sebentar ya. Iya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau teman-teman ini langsung dari scalping pengen langsung belajar trading, belajar trading langsung scalping ya, menurut saya akan sangat susah. Karena apa?
Karena teman-teman harus mengetahui dulu ya, mengetahui di mana cara menganalisa dan lain sebagainya. Dan mesti diketahui, saya selalu bilang ya, scalping ini ibarat kita belajar mengendarai mobil Formula 1. Jadi teman-teman harus belajar dulu dari mobil yang city car dulu, nggak bisa langsung mobil yang kenceng ya, nggak bisa langsung bermain di saham-saham volatil. Karena apa? Karena di saham-saham yang seperti BBCA dan kawan-kawan aja teman-teman masih nggak disiplin, masih sering kena nyangkut ya, seperti itu, masih sering all in, masih sering FOMO. Nah itu yang membuat saya nggak menyarankan langsung belajar, langsung masuk belajar, enggak. Kalau memang mau belajar, teman-teman harus menyediakan uang sekolah ya, kasarnya gitu, mencoba ya, cocok nggak scalping, kalau nggak cocok jangan diterusin. Kalau memang teman-teman tertarik dan cocok ya terus belajar sampai teman-teman bisa. Kalau dari saya seperti itu. Berarti kalau scalping itu jangan buat belajar awal langsung masuk ke scalping ya, karena terlalu high risk ya. Iya betul, menurut saya terlalu high risk. Kalau teman-teman kasarnya begini, belajar saham dari nol ya, dari benar-benar nol, nggak ngerti apa-apa, langsung masuk ke scalping, saya yakin pasti akan kecewa dengan market. Karena apa? Waduh, saya cuci piring terus nih, saya nyangkut di atas terus, dan kembali lagi tadi saham-sahamnya volatil. Makanya saya sangat tidak menyarankan ya langsung fokus di scalping. Jadi saya menyarankan teman-teman mengetahui aja swing trading itu seperti apa, invest itu seperti apa. Jadi semuanya diketahui. Nah, setelah semuanya diketahui, teman-teman silahkan memilih ya, silahkan memilih mau masuk ke style yang mana. Jangan memaksakan diri, menurut saya seperti itu. Oke. Ya, jadi berarti mungkin teman-teman di sini tuh kan lagi belajar bawa mobil ya tadi, kayak mungkin awalnya masuknya ke saham-saham yang blue chip gitu, atau enggak baru masuk ke swing trading. Nah, kira-kira kalau mau shifting ke scalping itu ada tipsnya nggak? Dan tadi kan Om Ben udah bilang bakalan ada uang sekolah, itu yang kayak belajar rugi-ruginya gitu loh. Nah, itu yang wajar tuh berapa persen dari aset sih? Ya, menurut saya kalau teman-teman mau masuk ke dalam scalping ya, teman-teman harus mengetahui dulu karakter-karakter saham gorengan seperti apa. Kemudian karena kita high volatility ya, otomatis nggak mungkin kita pantau chart ya. Chart itu saya biasanya pakai chart itu hanya untuk mengetahui di mana support dan resist kuatnya. Sisanya adalah kita memantau secara broker summary dan secara bid offer, seperti mempelajari bid offernya bagaimana, siapa pembeli, siapa penjualnya. Jadi yang mesti diketahui itu. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa scalping tapi harus mantau chart terus, itu sangat susah. Karena begini, chart itu bergerak berdasarkan bid dan offer yang berubah ya, karena pasti seperti itu. Apalagi kalau pakai indikator ya, indikatornya pasti akan lagging, terlambat ya menurut saya. Karena itu yang paling baik adalah kita memantau broker summary atau membaca tape trading ya, seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Kalau teman-teman nggak terbiasa mantau running trade, capek liatin market ya, berarti mungkin teman-teman belum cocok atau kurang cocok dalam style trading. Lebih baik mencari style yang lain ya, seperti swing atau invest, seperti itu. Nah, jadi kira-kira itu kriteria-kriteria saham yang akan di scalpingin tuh yang gimana sih? Kalau kriterianya saya cuman punya satu aja, harus volatil. Harus volatil sahamnya, karena kalau nggak volatil kita nggak bisa nyopet. Lalu yang nggak kalah penting lagi adalah memperhatikan volumenya, likuiditasnya ya. Jadi ada saham kan yang tiba-tiba bergerak naik arah, tapi bid offernya itu cuma puluhan lot ya, puluhan lot, dan itu harganya pun nggak sampai di atas 5.000. Nah itu hati-hati dengan saham seperti itu, karena kalau kita masuk terlalu banyak nggak bisa keluar. Saya tidak terlalu tertarik dengan untuk scalping di saham-saham yang volatilitasnya sangat kecil dan saham-saham yang likuiditasnya juga kecil. Jadi itu langsung saya skip. Jadi mau harganya naik pun ya sudah, biarin aja. Karena buat saya kecuali saya memang cuman mau masuk beberapa puluh lot aja ya. Artinya kalau memang sahamnya hari-hari 1.000 ya saya masuk 10 lot gitu ya misalnya. Jadi dan itu pun menurut saya ya kembali lagi teman-teman mau bermain di saham seperti itu atau enggak. Tapi kalau saya sendiri suka saham yang punya likuiditas yang kuat. Artinya apa? Artinya ketika saya masuk, saya harus bisa untuk keluar. Entah itu cut loss, entah itu taking profit. Jadi saya harus mengerti cara keluarnya dulu bagaimana. Seperti itu. Berarti pokoknya kalau scalping itu jangan sampai nyangkut ya, walaupun kita harus cari saham-saham yang volatil gitu. Iya, betul. Nah, lanjut lagi nih Om. Nah, tadi kan Om Ben tuh ada jelasin tentang cara baca bid offer. Nah, itu ada tipsnya nggak sih tentang cara bacanya itu gimana buat scalper? Oke, kalau cara baca bid offer itu gini, jadi kita harus mengerti bahwa bid dan offernya itu harus balance ya, antara bid dan offer. Jangan sampai bidnya itu puluhan ribu, ratusan ribu, offernya cuman sedikit. Artinya apa? Artinya berarti bidnya itu adalah bid palsu yang tiba-tiba bisa aja dicabut oleh market makernya, seperti itu ya. Jadi perlu diketahui itu. Kemudian
bid dan offernya juga nggak boleh lubang-lubang, ya nggak boleh bolong-bolong. Artinya harus cukup balance ya, harus cukup kuat untuk benar-benar rapi. Dan jangan lupa juga kalau ada bid dan offer yang terlalu rapi ya, misalnya semuanya 10 ribuan, itu harus hati-hati. Teman-teman harus melihat saham itu ketika sebelum bergerak bagaimana bid offernya, karena itu bid offer yang asli biasanya ya. Jadi misalnya sebelum saham itu bergerak bid offernya cuma 5.000 6.000, kemudian ketika bergerak tiba-tiba tebel-tebel kan pasti kan. Nah itu teman-teman harus mengerti bahwa kekuatan aslinya cuma 5 ribuan aja. Jadi kalau teman-teman masuknya sampai 30.000 40.000 bahkan 50.000, hati-hatinya kenapa? Kalau sampai ada guyuran pastikan teman-teman bisa keluar, itu yang penting sekali. Jadi scalping ini penting untuk kita mengerti bagaimana cara kita keluar di dalam saham tersebut ketika kita sudah merasa cukup profit ya. Itu penting banget, karena percuma kalau kita floating profit ya, floating profitnya besar seperti itu, tapi kita ngerti bid dan offernya nggak bisa cukup untuk nahan guyuran kita, kasarnya seperti itu. Misalnya bid dan offernya itu cuma ribuan aja dan kita punya barang di situ 50.000, ya itu akan sangat susah keluarnya, itu berbahaya sekali. Makanya pastikan teman-teman benar-benar masuk dalam lot yang sesuai ya, menurut saya seperti itu. Oke, nah berarti kalau ciri-ciri fake bid yang bakal dicabut dan cara mengantisipasi fake bid itu gimana sih Om? Kalau fake bid itu teman-teman harus ngerti dulu pola pergerakan dari sebuah sahamnya ya, atau kita biasanya ngerti kalau saham tersebut ini biasanya ada karakteristiknya. Kalau memang dia sedang digoreng ya, seperti saham seperti ST itu ya, misalnya saham seperti ST itu biasanya bidnya itu ditebelin semua ya, mereka hanya tukar-tukaran barang aja ya, jadi hanya cabut-cabutan aja. Itu saya sangat tidak menyarankan masuk di saham-saham seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali untuk saham-saham yang benar-benar bid dan offernya ini sekali cabut langsung hilang. Jadi kebanyakan memang saham yang sedang bergerak ya, saham gorengan yang sedang bergerak itu pasti bidnya itu tebal ya, entah itu diisi oleh retail atau entah diisi oleh market makernya. Tapi pastikan teman-teman kalau sampai dicabut pun ya, misal sampai dicabut pun teman-teman harus siap untuk buang barang. Itu yang penting ya, karena buat saya ya mengenali fake bid dan bid yang asli ini membutuhkan jam terbang ya, membutuhkan jam terbang. Seiring waktu teman-teman memperhatikan market ya, saham-saham yang ada, saham-saham gorengan, misal saham A, saham B, saham C, saham D. Nanti teman-teman akan mengerti sendiri. Lama-lama tahu, saham ini ternyata karakteristik bandarnya seperti ini, saham ini seperti ini, saham ini kok bandarnya kasar, bantingnya langsung 10 lantai ke bawah. Nah ini yang jam terbangnya ini tidak bisa kalian dapatkan di dalam pelajaran apapun juga, karena ini pelajaran di dalam market ya. Kita hanya edukator seperti saya hanya bisa memberikan prinsip-prinsipnya, tapi dalam pelajarannya pengalaman itu penting sekali untuk seorang scalper, menurut saya seperti itu. Jadi emang harus jam terbang aja ya kali ya kalau untuk nentuin kayak tahu mana bid yang palsu atau yang enggak gitu ya. Ya itu selain jam terbang juga harus mengerti karakteristik sahamnya sih, menurut saya seperti itu. Nah kalau tadi kan merhatiin bid offer, nah kalau kode broker itu perlu diperhatiin nggak sih Om? Kode broker itu biasanya gini, merepresentasi siapa buyer dan sellernya ya, seperti itu ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan siapa aja bisa memakai broker apapun juga ya. Misalnya saya pakai YP, saya pakai KK, saya pakai MG, itu bisa, semua orang bisa ya. Tapi karakteristiknya biasanya merepresentasi. Misalnya ya, saham-saham yang biasanya digoreng oleh seseorang seperti itu ya. Nah itu kalau kalian perhatikan ya, dia akan biasanya memakai broker yang itu aja. Biasanya seperti itu. Dan itu kalian bisa pelajari karakter-karakternya. Ya, kalau ada broker A misalnya ya, yang biasanya ngangkat kemudian ngebanting dengan kencang, kemudian yang biasanya kasih ganjelan tebel-tebel ketika sesi satu berakhir dan lain sebagainya, itu bisa kita pantau. Dan itu ya kembali lagi itu jam terbang menurut saya. Ya itu benar-benar pelajaran yang kita dapat langsung live dari market, menurut saya seperti itu. Berarti balik lagi ya ke jam terbang aja ya, mungkin kalau scalping itu banyak ya. Nah nih Om, mungkin nggak sih kalau big player itu menggunakan broker-broker yang banyak digunain retail, jadi kayak kita nggak bisa ngebedain gitu? Sangat mungkin sekali biasanya mereka menyamar pakai broker retail, seperti misalnya pakai YP ya. Nah kita harus ngerti dulu kalau ada broker YP yang melakukan pembelian secara agresif ya, agresif, masif, dan konsisten, menurut saya seperti itu. Mereka lagi ngumpulin barang, itu kita bisa ikutin kan, karena seperti itu. Itu berarti itu bukan retail ya. Kita bisa ngomong itu market maker atau itu big player ya, kasarnya seperti itu, atau orang yang punya duit untuk menggerakkan sebuah saham seperti itu ya. Nah
yang kita lihat tuh bukan hanya brokernya aja, tapi apa yang dilakukan oleh broker tersebut. Apakah dia mengumpulkan secara dominan atau dia ngebuang terus menerus ya, karena beberapa saham seperti saham True ya, kita ngerti saham True, Trinity Dynamic itu yang ngeguyur adalah YP. YP itu selalu bikin ARB terus, dan itu jelas sekali itu bandar yang pakai broker YP seperti itu contoh salah satunya ya. Dan ini jangan berpikir itu retail, enggak, karena apa, secara historikal YP itu membuang secara konsisten ya, barangnya nggak habis-habis. Nah ini yang kita mesti perhatikan dan waspadai seperti itu. Oke. Berarti kita juga harus research ya, kayak tentang emitennya dan juga tentang emiten-emitennya gitu ya, untuk kita pakai untuk scalping. Iya betul kan, kita harus ngerti yang terpenting sebenarnya bukan emiten sih, tapi yang terpenting adalah karakteristik dari emiten tersebut. Karena biasanya sopir dari sebuah emiten itu memiliki karakteristik yang sama terus ya, kecuali ketika dia dalam tanda kutip ganti sopir seperti itu. Tapi kalau sopirnya masih sama ya karakternya bakal seperti itu aja. Menurut saya seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai nih, baru terjun nih, baru mau belajar ke scalping, itu gimana sih cara tahu supirnya itu gimana? Apakah harus cek broker summary-nya beberapa hari ke belakang atau gimana? Ya, kalau ngecek broker summary jelas bisa ya, kita bisa cek untuk beberapa periode ke belakang. Karena apa? Karena kita harus ngerti dulu, misalnya ada broker YP yang ngumpulin barang seperti itu ya, kita harus ngerti YP ini ngumpulin dari kapan, dan apakah ketika ngumpulin ini benar-benar ngumpulin atau dia nyangkut. Ya ini yang kita harus ngerti ya, apakah nyangkut. Nah kalau nyangkut ya otomatis ya kita jangan menganggap dia adalah sebuah big player ya, seperti itu, karena memang itu murni retail. Ya, itu bisa kita ketahui bagaimana ya, teman-teman harus lihat siapa buyer, siapa sellernya. Kalau sellernya jelas broker-broker yang aneh-aneh, LS, RF, dan kawan-kawan. Sedangkan yang beli YP terus, bisa aja YP ini nyangkut atau kena guyur dari broker-broker yang jualan seperti itu. Jadi yang dilihat itu bukan melulu hanya bid dan offernya atau siapa pembeli penjual, tapi bagaimana caranya mereka berjualan. Apakah agresif ataukah masif terus atau guyur terus, ya itu yang kita harus perhatikan menurut saya. Nah, berarti kalau cek broker summary itu biasanya berapa lama sih, Om? Kan kalau nyangkut bisa aja time frame-nya itu panjang. Saya biasanya ngecek mungkin nggak terlalu lama-lama banget ya, karena untuk scalping ya saya hanya memanfaatkan momentum aja. Seperti itu, saya hanya butuh ngerti apakah ada yang punya barang dalam jumlah besar dalam misalnya seminggu ke belakang seperti itu. Karena biasanya di saham-saham yang volatil ini orang nggak simpan lama-lama. Ya orang nggak simpan lama-lama, kecuali di saham-saham yang memang sedang diakumulasi seperti saham-saham yang dulu ada IMJS di harga 300 ya, RF lagi ngumpulin, LG lagi ngumpulin ya, itu kita bisa tarik ke belakang secara panjang. Karena di saham-saham seperti itu kita scalpingnya pun sedikit semi swing ya menurut saya. Tapi kalau untuk saham-saham gorengan yang benar-benar bergerak secara liar ya, menurut saya nggak perlu narik terlalu jauh ya, mungkin 1-2 hari aja udah cukup seperti itu. Oke, 1-2 hari ya berarti. Nah, selanjutnya nih, gimana sih cara kita nentuin kapan harus take profit dan stop loss saat scalping? Apakah ada aturannya gitu, kayak kira-kira biasa pattern-nya itu kayak gimana? Saya tidak memiliki kriteria untuk bagaimana saya harus masang stop loss atau take profit. Tapi saya cuma pesan satu aja. Kalau memang ada tekanan jual yang cukup tinggi dalam sebuah saham yang gorengan ya, saya pasti memastikan saya harus cepat-cepat untuk mengurangi barang saya. Karena apa? Karena tekanan jualnya cukup tinggi ya. Tekanan jual cukup tinggi bagaimana sih? Tekanan jual cukup tinggi itu offernya diisi terus ya. Udah breakout nih misal di harga 200 ya, 200 tebel breakout ke atas 202, 204, kemudian diguyur baik ke 200 lagi. Dan kemudian nggak bisa nanjak lagi, artinya di bawah 200 lagi. Artinya kita bisa menganggap 200 ada resisten ya, ada resist kuat seperti itu karena angka bulat juga. Nah, ketika seperti itu yang kita lakukan adalah kita harus keluar juga. Kita harus berani untuk keluar dulu. Karena apa? Daripada keguyur. Itu prinsip saya ya. Nanti urusan saya mau buyback lagi, beda lagi. Nanti ketika memang dirasa cukup kuat ya, bagus semua, diakumulasi terus, saya mau buyback lagi, itu beda urusan lagi. Tapi kalau yang pasti ketika sellernya udah keluar, udah agresif seperti itu untuk buang barang, saya langsung cepat-cepat juga buang barang seperti itu. Oke, berarti kalau tekanan jualnya tinggi, kita harus buru-buru exit juga ya, Om? Ya, menurut kalau saya strateginya seperti itu. Kalau tekanan jual tinggi, saya pasti keluar. Nah, selanjutnya nih, ngomongin soal sizing saat scalping itu gimana sih, Om? Nah, sizing saat scalping ini menurut saya yang harus dilakukan adalah teman-teman harus ngerti dulu likuiditasnya yang tadi saya bilang, bid offernya berapa. Misalnya sahamnya bid offernya cuma maksimal 8.000, 7.000, 5.000 seperti itu ya. Maka yang saya lakukan adalah saya pasti nggak akan masuk lebih dari 10.000.
karena saya harus memastikan bahwa saya harus bisa keluar. Jadi sizingnya ini tergantung dari likuiditas sahamnya. Kalau sahamnya tebel, misalnya ada saham seperti Friend ya yang tebel-tebel sama. Halo? Ya udah keluar. Halo? Oke. Iya. Ya udah. Ya, tadi putus-putus Om, boleh diulang nggak tentang sizing dari jumlah aset? Tentang sizing yang tadi. Ya, tadi sizing tadi yang saya bilang ya bahwa pastikan bid dan offernya itu cukup sesuai dengan yang kalian masuk. Misalnya yang tadi saya bilang ya, kalau bid dan offernya maksimal 8.000 ya jangan masuk lebih dari 10.000 kalau saya. Ya, jadi pastikan ketika diguyur saya bisa keluar, dan itu kembali lagi siap dengan resikonya ya. Artinya apa? Kalau misalnya bid offernya cuma ribuan aja, kalian punya di bawah di atas 20.000, 30.000 itu pasti akan sangat susah keluar. Jadi sizing diperhatikan sekali. Pastikan kalian bisa keluar ketika nanti ada guyuran atau market berbalik arah. Seperti itu kalau dari saya. Oke. Nah, kalau sizing dari jumlah aset itu gimana, Om? Dari jumlah aset, Iya. menurut saya ya sama aja ya, karena kan yang penting dari scalping adalah bagaimana cara kita keluar. Kasarnya seperti ini, kita mau nyopet jangan sampai kita digebukin oleh orang ya, oleh massa seperti itu. Pastikan kita bisa lolos dari kepungan massa. Kasarnya seperti itu. Jadi menurut saya sangat tidak menyarankan kita mengukur sizing dengan berapa persen dari modal kita, enggak. Tapi berapa persen dari kekuatan bid dan offernya itu, ya itu yang lebih penting. Ya, kalau kita mau jual otomatis ya harus lihat dulu bidnya ini cukup kuat nggak untuk kita misalnya kita keluar ya. Kalau kita bisa keluar 10.000 ya silakan aja kalian masuk 10.000 lot seperti itu. Kalau nggak kuat ya jangan, kurangin aja, misal 3.000 atau 4.000 aja seperti itu.